Di tengah halaman megah rumah seorang wanita kaya, di atas lantai marmer seorang pria muda tergeletak tak sadarkan diri, napasnya nyaris berhenti. Nasya, wanita pengusaha yang dikenal angkuh. Tapi pagi itu wajah sombong itu berubah jadi ketakutan, panik dan berteriak meminta panggil dokter. Namun ketika bantuan tak kunjung datang, pintu gerbang terbuka. Muncul seorang pria berpakaian lusuh menawarkan pertolongan. Semua menertawakan dan menghinanya, Nasya pun meremehkan. Tapi saat pria itu berkata pelan, kalau racunnya sudah menyebar ke jantung, bahkan dokter pun mungkin terlambat. Tubuh Arya mulai kejang, ego Nasya runtuh. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan janji yang tak terduga. Baik, kalau kamu benar bisa menyelamatkan adikku, aku akan memberimu segalanya. Bahkan aku bersedia menjadi istrimu. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Dan apa yang terjadi setelah itu? Suara gaduh menggema memenuhi halaman sebuah rumah megah bergaya Eropa. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh di antara taman mawar yang tertata sempurna. Udara pagi terasa hangat, namun atmosfernya mencekam. Para pembantu berhamburan dengan wajah panik. Sebagian menjerit, yang lain mencari pertolongan tanpa tahu harus berbuat apa. Di tengah halaman, seorang pria muda tergeletak tak sadarkan diri di atas lantai marmer putih. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, sementara tangannya masih menggenggam kotak makanan yang isinya berserakan di tanah. Arya, bangun! Suara seorang wanita melengking, syarat kepanikan. Ia berlari tergesa, gaun coklat panjangnya menyapu tanah tanpa dipedulikan. Wanita itu berlutut, memeluk tubuh pria yang terkulai. Dialah Nasya Anggraini, pengusaha muda berusia 28 tahun, pemilik brand kosmetik internasional. Dikenal sebagai simbol kemewahan, kecantikan, dan keangkuhan yang tak tertandingi. Namun pagi itu, wajahnya sama sekali tak menyiratkan kesombongan, hanya ketakutan. Cepat panggil dokter! Jangan biarkan dia mati. Mobilnya sudah siap atau belum? Teriaknya pada asistennya. Sudah, Nona, tapi napas Tuan Arya makin melemah. Dokter masih dalam perjalanan. Nasya menatap adiknya, mengguncang bahunya dengan tangan gemetar. Arya, bertahan. Jangan bikin aku panik begini. Tolong buka mata. Beberapa pembantu hanya berdiri di belakang dengan kebingungan. Tangisan dan teriakan bercampur menambah kekacauan. Saat itu, gerbang utama perlahan terbuka. Seorang pria asing memasuki halaman. Pakaiannya lusuh, kaos hijau kusam, celana panjang hitam berdebu. Di pundaknya tergantung tas kain tua berisi botol-botol kecil dari kaca dan bambu. Langkahnya perlahan namun mantap, sorot matanya jernih menatap kerumunan. Ia berhenti tak jauh dari Nasya. Ada apa ini? Saya dengar teriakan dari luar. Ada yang pingsan? Tanyanya tenang. Beberapa pembantu langsung mendelik sinis. Siapa lagi nih? Orang kampung nyasar kali. Bajunya aja kayak pengemis, berani-beraninya masuk halaman Nona Nasya. Nasya memandang tajam dari ujung kepala hingga kaki pria itu. Tatapannya dingin, penuh penolakan. Siapa kamu? Masuk tanpa izin ke rumahku. Pergi sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Pria itu menunduk sopan. Suaranya tetap tenang. Saya cuma ingin membantu, Nona. Saya penjual obat keliling. Saya paham gejala keracunan. Jika diizinkan, biar saya coba bantu dengan ramuan saya. Perkataan itu disambut tawa kecil dari sejumlah orang. Hahaha, ramuan katanya. Ini rumah orang kaya, bukan warung jamu. Mana bisa racun disembuhin pakai air akar? Nasya menyilangkan tangan di dada, matanya mengejek. Kau pikir aku percaya pada orang sepertimu? Aku bisa panggil dokter terbaik. Aku tidak butuh obat abal-abal dari orang jalanan. Pergi. Namun pria itu tidak bergeser. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Nona. Tapi kalau racunnya sudah menjalar ke jantung, dokter mungkin tak sempat. Waktunya tinggal sedikit. Hentikan seolah-olah kamu tahu semuanya, bentak Nasya. Aku punya uang untuk menyelamatkan adikku. Aku tak perlu bantuan dari pengemis. Hening. Hanya terdengar napas berat Arya yang makin melemah. Tubuhnya mulai kejang. Nona, Tuan Arya tak merespon lagi.
teriak seorang pembantu panik. Matanya mulai tertutup. Wajah Nasya berubah drastis. Air mata mulai jatuh. Ia menatap adiknya dengan ketakutan. Arya, bertahan. Jangan tinggalkan aku. Pria lusuh itu maju satu langkah. Jika Nona tak percaya, biarkan saya pergi. Tapi kalau adik Nona tak bisa diselamatkan, jangan salahkan siapapun. Semua mata kini tertuju pada Nasya. Tangannya bergetar, hatinya berperang antara ego dan rasa takut. Ia menatap pria asing itu. Seseorang yang jelas bukan bagian dari dunianya. Suara Nasya akhirnya keluar, pelan namun tegas. Baik, kalau kamu benar bisa selamatkan adikku, aku akan memberimu segalanya. Pria itu memandang datar. Segalanya? Nasya berdiri perlahan. Wajahnya masih angkuh, tapi air mata menetes di pipinya. Ya, uang, harta, apapun yang kamu minta. Ia terdiam sejenak, lalu suaranya bergetar, tapi tetap jelas. Bahkan aku bersedia menjadi istrimu. Keheningan menyelimuti semua. Para pembantu menutup mulut menahan teriakan. Sopir menjatuhkan topinya. Tak ada yang percaya kata-kata itu keluar dari wanita yang selama ini terkenal arogan. Pria itu menatap beberapa detik, lalu tersenyum samar. Saya tidak datang untuk meminta imbalan, Nona. Saya hanya ingin menolong. Tapi kalau itu tantanganmu... Ia berlutut di samping Arya, membuka tas kain tua, mengeluarkan botol kecil berisi cairan coklat pekat beraroma tajam. Saya terima. Para pembantu berbisik takut. Nona yakin mau biarin dia kasih itu? Bagaimana kalau makin parah? Diam kalian, bentak Nasya, suaranya gemetar. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung jawab. Dengan hati-hati, pria itu membuka mulut Arya dan meneteskan ramuan sedikit demi sedikit. Setelahnya, ia memijat perlahan area leher agar cairan itu tertelan. Tidak berhenti di situ, ia mengoleskan ramuan ke pergelangan tangan dan dada Arya sambil berkata pelan, "Ini racun dari makanan laut yang sudah basi. Ramuan ini akan menetralkan perlahan dalam beberapa menit. Tapi, semuanya harus tenang, jangan panik." Tak ada yang bersuara. Semua mata tertuju pada tubuh Arya yang masih terkulai. Hanya kicau burung dan desau angin taman yang terdengar samar. Seakan waktu terhenti. Lalu, jari-jari Arya bergerak. Napas yang sebelumnya berat mulai berangsur teratur. Bibirnya yang membiru kini perlahan bersemu merah. Salah satu pembantu berteriak lirih. "Nona, Tuan Arya sadar. Dia bergerak." Nasya terdiam tak percaya. "Arya?" Arya membuka mata perlahan. Tatapannya lemah. "Kak, perutku sakit tadi, tapi sekarang terasa ringan." Air mata mengalir di pipi Nasya tanpa mampu ia tahan. Ia menoleh pada pria lusuh yang baru saja menepis kesombongannya. Suaranya keluar begitu pelan, hampir tak terdengar. "Kau benar-benar menyembuhkannya." Pria itu hanya tersenyum tipis, berdiri, lalu merapikan tas kain tuanya. "Saya sudah bilang, Nona, yang terlihat rendah belum tentu tak memiliki nilai." Nasya menatapnya lama. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Bukan hanya rasa malu, tapi juga perasaan asing yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan pagi itu, di halaman rumah megah yang selama ini dipenuhi gengsi dan kesombongan, perlahan lahir awal kisah yang tak pernah dibayangkan. Antara perempuan kaya yang keras hati dan lelaki sederhana yang membawa keajaiban. Suasana berubah hening. Semua menyaksikan Arya yang kini mampu bergerak sedikit. Napasnya telah teratur, warna kulitnya kembali pulih. Nasya masih berlutut di samping sang adik. Matanya berbinar antara syok dan lega. "Kau benar-benar sadar?" Arya mengangguk lemah. "Aku hanya makan itu, Kak. Tiba-tiba perut terasa panas dan gelap." "Diam dulu. Jangan bicara banyak. Kau aman sekarang." Para pembantu hanya berdiri kaku. Tak ada yang berani berbicara. Lalu suara mobil melaju cepat terdengar dari depan rumah. Gerbang terbuka, sebuah mobil putih berhenti tepat di depan tangga marmer.
Seorang dokter paruh baya berlari tergesa, membawa tas medis. "Mana pasiennya? Saya dengar keracunan berat." Nasya berdiri perlahan, masih menggenggam tangan Arya. "Dokter, syukurlah Anda datang." Tapi dia sudah sadar. Dokter mengernyit, mendekat, memeriksa nadi, pupil, dan pernapasan Arya dengan teliti. Wajahnya tampak bingung. Ini aneh. Tidak ada tanda-tanda racun lagi. Siapa yang menangani sebelum saya tiba? Serentak, semua menatap pria sederhana di tepi taman. Ia baru saja menutup botol kecil ramuan yang tadi digunakan dan memasukkannya kembali ke dalam tas kain tuanya. Dokter bertanya, "Saudara ini siapa?" "Saya hanya penjual obat keliling, Pak. Kebetulan lewat, dengar ada yang pingsan." "Penjual obat keliling?" Nada dokter tak percaya. "Kau beri apa padanya?" "Ramuan dari akar tanaman hutan, daun pahit, dan sari bunga liar. Campuran itu mampu menetralisir racun dari makanan laut basi." Dokter menarik napas panjang, menatap Arya lagi. "Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dalam 15 tahun saya praktik, belum pernah lihat pemulihan secepat ini." Bisik-bisik terdengar di antara pembantu. "Benar kata orang itu. Dia bukan sembarangan. Aku kira penipu tadi." Sampai Nona Nasya marah besar. Nasya menatap pria itu lama. Sisa kesombongan masih ada, tapi kini bercampur rasa kagum. Gaunnya kusut, rambutnya berantakan, namun pandangannya tak lepas dari lelaki sederhana itu. "Apa kau benar-benar meracik ramuan itu sendiri?" "Iya, Nona. Ayah saya dulu tabib desa. Ramuan ini turun-temurun. Banyak yang tidak percaya. Sampai mereka benar-benar membutuhkan." "Dan kau hanya berjalan dari rumah ke rumah, menjualnya?" "Betul. Kadang ada yang membeli, kadang tidak. Tapi saya tetap bawa. Siapa tahu ada yang butuh." Nasya menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tak punya kata-kata. Suaranya bergetar saat kembali bicara. "Tadi, aku menghina kamu di depan semua orang." "Tak apa, Nona. Orang sering salah paham. Saya sudah terbiasa." "Tidak, aku terlalu sombong. Aku kira uang bisa selesaikan semuanya." Pria itu tersenyum kecil. "Uang bisa beli banyak hal, tapi tidak bisa beli waktu. Kalau Nona menunggu dokter beberapa menit lagi, mungkin adik Nona tak bisa diselamatkan." Nasya terdiam. Ia menatap Arya yang kini duduk lemah tapi tersenyum. Ada kehangatan yang jarang sekali terlihat. Arya berkata lirih, "Terima kasih. Kakak tadi pasti panik. Kalau bukan karena abang ini, mungkin aku sudah tidak ada di sini." Pria itu menepuk bahu Arya lembut. "Yang penting sekarang kau sembuh. Hati-hati dengan makananmu. Jangan asal makan lagi." Seorang asisten rumah mendekat dan menunduk hormat. "Tuan, maksud saya, Bapak, kami semua salah menilai." "Tidak perlu berterima kasih," jawabnya tenang. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Dokter menoleh ke Nasya dan berbisik, "Nona, jujur, orang ini luar biasa. Jika boleh, saya ingin tahu lebih banyak soal ramuan itu." Pria itu tersenyum sopan. "Saya akan beritahu nanti, kalau waktunya sudah tepat." Beberapa pembantu mulai mendekati pria bernama Danu. Ada yang buru-buru menawarkan minum, ada pula yang hanya menunduk hormat. Sosok yang beberapa menit lalu dianggap tidak layak injak halaman rumah megah itu, kini berdiri dengan aura berbeda, dihormati, bahkan dikagumi. Nasya melangkah perlahan ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, tapi hatinya bergetar hebat. Ia berhenti tepat di depan Danu, menatap pria itu lurus tanpa berkedip. "Aku tidak terbiasa mengucapkan terima kasih pada orang lain," ucapnya pelan namun tegas. "Tapi kali ini, aku berutang nyawa." Danu mengangguk dengan senyum sederhana. "Saya tidak menagih balasan apapun, Nona. Cukup tahu kalau adik Anda selamat. Itu sudah lebih dari cukup." Namun Nasya menggeleng pelan. "Tapi aku tidak lupa janjiku.
Danu memandangnya heran. Tentang apa? Suasana kembali tercekat. Kalimat Nasya meluncur perlahan, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Jika kau bisa menyelamatkan adikku, aku akan memberikan segalanya, termasuk diriku. Sekali lagi halaman itu terhenyak. Dokter terlihat bingung. Para pembantu saling pandang tak percaya. Namun pria sederhana itu hanya menghela napas ringan sambil menggeleng. Ucapan saat panik jangan dijadikan beban. Dunia saya, bukan dunia Anda. Nasya menatap dalam. Matanya bergetar. Aku yang menentukan siapa yang pantas. Aku terbiasa mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan sekarang, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Danu menunduk, menatap tanah seolah mencari jawaban di bawah kakinya. Kalau begitu, izinkan saya berpikir dulu. Dunia kita memang berbeda. Nasya membalas cepat, lembut namun penuh makna. Perbedaan dunia bukan berarti takdir tak bisa menyatukan. Angin berhembus pelan. Kelopak mawar bergoyang ringan di taman yang sempat kacau. Matahari pagi kini telah tinggi, memantulkan sinar hangat ke wajah dua manusia yang berdiri saling berhadapan. Wanita kaya yang baru kali ini belajar arti rendah hati. Dan pria sederhana yang datang tanpa pamrih membawa keajaiban. Perlahan situasi tenang. Arya dibawa masuk ke rumah. Dokter menulis laporan medis. Pembantu mulai membereskan taman. Namun pandangan Nasya tak pernah lepas dari Danu, yang kini berdiri tenang di bawah pohon flamboyan dekat pagar. Ia tampak bersiap pergi. Dari kejauhan, Nasya berbisik sendirian, "Tuhan, siapa sebenarnya dia? Mengapa hatiku terus bergetar sejak pertama kali ia datang?" Danu menoleh sekali ke arah rumah, tersenyum tipis, lalu melangkah keluar melewati gerbang besar yang perlahan tertutup. Dan sejak hari itu, dinding kesombongan di dalam diri Nasya Anggraeni tak pernah berdiri setinggi sebelumnya. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Karena pria sederhana bernama Danu, senja menggantikan siang. Cahaya keemasan menari di dinding rumah Eropa itu. Angin sore membawa wangi mawar. Tapi suasana ruang tamu tetap hening, terlalu sunyi untuk rumah semegah itu. Nasya duduk sendiri di sofa coklat berlapis beludru, menatap kosong ke jendela besar. Di sanalah, pagi tadi, seorang pria lusuh mengubah segalanya. Pria yang ia hina tanpa ampun, namun justru menyelamatkan nyawa adiknya. Ia menarik napas berat. Siapa sebenarnya dia? Bisiknya pelan. Bayangan wajah Danu terus menghantui pikirannya. Tatapan matanya yang jernih, suara tenang dan dalam, senyumnya yang tidak pernah memuat amarah sedikit pun. Seorang pembantu masuk membawa teh hangat. "Nona, mungkin ingin minum? Letakkan saja." "Aku belum haus," jawab Nasya lirih. Saat sang pembantu hendak pergi, Nasya tiba-tiba bertanya, "Tadi, kau lihat kemana dia pergi setelah keluar gerbang?" "Pria tadi, Nona. Ia berjalan ke arah jalan besar, ke pasar kecil di ujung jalan. Kami kira akan naik angkot. Dia menolak saat ingin kami beri uang. Katanya, 'Bukan uang yang saya cari.'" Nasya terdiam. Kata-kata itu menggema di benaknya. "Bukan uang yang saya cari." Ia menatap jendela lagi. Kali ini berbeda. Bukan tatapan seorang bos besar, tapi tatapan seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti tanpa sempat berterima kasih. Malam menjelang. Rumah kembali normal, tapi hati Nasya tidak. Ia duduk di kamarnya, membuka laptop, berusaha mencari jejak pria itu. Jemarinya gemetar saat mengetik "Tabib keliling penjual obat herbal Jakarta Selatan." Namun hasilnya nihil. Ia tambahkan satu kata lagi. "Danu." Tetap tak ada. Laptop ditutup keras. Ia menatap cermin. Wajah yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak lelah dan kebingungan. "Kenapa aku seperti ini? Dia hanya pria miskin." Tapi hatinya murka membantah. Namun kenapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Di meja rias, ada vas mawar yang mulai layu. Nasya mengambil satu tangkai,
menggenggam erat. Duri kecil menusuk jarinya, tapi ia tak melepasnya. Lucu, aku yang sering menghina, kini dihantui sosok yang dulu kuanggap hina. Hari berganti. Namun perasaan itu tak lenyap. Nasya semakin gelisah. Bahkan saat memimpin rapat di kantor kosmetiknya, pikirannya melayang. Setiap kali melihat warna hijau, hatinya kembali berdebar. Warna yang sama dengan kaos Danu waktu itu. Hingga suatu sore, ia tak lagi mampu menahan diri. Ia memanggil sopir pribadinya. Antarkan aku ke pasar kecil di ujung jalan selatan. Ada sesuatu yang ingin aku lihat. Baik, Nona. Mobil hitam itu pergi perlahan, meninggalkan rumah mewah itu. Setelah sekitar 15 menit, mobil hitam berhenti perlahan di tepi jalan yang dipadati aktivitas. Di hadapannya, pasar tradisional terbentang ramai. Dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang menawarkan dagangan, aroma rempah meruap tajam seakan menari bersama teriakan tawar-menawar. Nasya turun dari mobil, langkahnya pelan, matanya liar menelusuri kerumunan. Ia berjalan melewati kios demi kios, menatap setiap wajah dengan harapan, mencari seseorang yang sangat dikenalnya, walau hanya sesaat, lelaki sederhana bernama Danu. Ia melihat penjual sayur, pedagang jamu, pengamen jalanan, namun tak satu pun serupa dengan pria yang begitu membekas di hatinya. Seorang nenek tua duduk bersandar di dekat gerobak jamu menatapnya ramah. "Cari siapa, Nona?" tanyanya lembut. "Ada seorang penjual obat keliling. Namanya Danu. Pernah lewat sini?" Nenek itu mengernyit, lalu mengangguk perlahan. "Ah, lelaki yang selalu membawa botol-botol kecil itu? Yang sopan sekali orangnya?" "Iya," jawab Nasya tergesa. "Tapi sudah 2 hari ini tidak terlihat," lanjut sang nenek. "Katanya pergi ke kampung sebelah. Ada anak kecil keracunan juga. Dia ke sana untuk membantu." Nasya terdiam. Air di matanya bergetar. "Dia masih menolong orang?" "Dia tak pernah berhenti," jawab sang nenek sambil tersenyum. "Orang-orang bilang tangannya membawa berkah. Yang ia obati selalu sembuh." Senyum tipis muncul di bibir Nasya, tapi hatinya terasa sesak. Ia menoleh ke arah gang sempit di ujung pasar, berharap pria itu tiba-tiba muncul dari sana. Namun yang datang hanya semilir angin sore, membawa bau tanah basah dan debu jalanan. Nadanya hampir tak terdengar saat bergumam, "Kenapa aku baru sadar bahwa kebaikan terkadang hadir dari tempat yang tak pernah kubayangkan?" Matahari mulai meredup di ufuk barat. Nasya tetap berdiri memandangi jalan sepi. Di dalam dadanya tumbuh sebuah rasa yang asing dan hangat, namun juga menyakitkan, karena ia tak tahu apakah takdir akan mempertemukan mereka kembali. Malam tiba. Di balkon rumah megah bergaya Eropa, Nasya berdiri sendirian, memandang langit bertabur bintang. Jemarinya menggenggam kalung kecil di dada. Ia berbisik pelan, "Danu, entah siapa kamu, tapi aku ingin tahu. Aku ingin mengenal orang yang membuatku percaya bahwa keajaiban tak hanya milik mereka yang beruang. Di bawah langit yang sama, jauh di kampung dengan tanah bercampur lumpur, seorang pria sederhana berjalan perlahan menatap bintang dengan senyum samar, seolah hatinya tahu ada seseorang yang sedang memikirkannya." 3 minggu berlalu. Nasya kembali menjalani hidup glamornya, menghadiri rapat direksi, tampil di syuting iklan kosmetik, menerima undangan makan malam dari para pengusaha besar. Namun di balik lipstik mahal dan senyum sempurna, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, sebelum tertidur, satu nama terulang dalam benaknya. Danu. Sampai suatu pagi, tubuhnya terasa aneh. Awalnya hanya pusing ringan, tapi perlahan perutnya terasa seperti terbakar. Ia mengira lelah. Namun beberapa jam berselang, nyeri itu semakin menjadi. Napas sesak, keringat dingin membasahi tubuh, penglihatannya kabur. "Bu Yuni," panggil dokter, suaranya lemah. Dalam sekejap rumah kembali kacau, seperti saat Arya dulu kritis. Bedanya kini Nasya yang terbaring tak berdaya di sofa ruang tengah. Dokter pribadi datang terburu-buru, memasang infus, memeriksa tekanan darah,
Tekanan turun drastis. Bisa jadi keracunan makanan atau alergi parah, ujarnya tegang. Lakukan apa saja, Dok. Tolong, pekik Bu Yuni. Namun alat medis seakan tak mampu bekerja. Detak jantung melemah, kulit Nasya memucat, matanya perlahan tertutup. Di tengah kepanikan, suara klakson sepeda terdengar dari luar pagar. Semua kepala menoleh. Dari celah gerbang yang terbuka, tampak sosok yang sudah lama tak terlihat. Baju lusuh, celana hitam berdebu, wajah tenang dan penuh keyakinan. Danu. Tanpa bicara banyak, ia berjalan cepat melewati kerumunan. Apa yang terjadi? Suaranya datar namun tegas. Nona, dia jatuh sakit. Dokter belum tahu sebabnya, jawab seorang pembantu panik. Danu berlutut di samping tubuh Nasya, menyentuh pergelangan tangannya perlahan. Panasnya tinggi, tapi kulitnya dingin, ucapnya pelan. Ini bukan penyakit biasa. Dokter menatapnya sinis. Tolong jangan ikut campur, ini urusan medis, bukan ramuan pasar. Danu hanya menoleh sebentar. Jika yakin bisa menyembuhkannya, silakan. Tapi waktu kita tidak banyak. Dokter melihat monitor. Tekanan darah Nasya terus menurun. Ia menggigit bibir. Obat bius tak bereaksi, saya tak tahu kenapa. Tanpa membuang waktu, Danu membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol berisi cairan kehijauan. Gejala ini, racun lambat dari makanan laut. Tidak langsung bereaksi, bekerja perlahan di sistem pencernaan. Racun laut? Bu Yuni terkejut. Ya, ramuan ini satu-satunya cara menetralisir cepat. Ia meneteskan cairan itu ke bibir Nasya. Beberapa detik tak ada perubahan. Semua orang menahan napas. Lalu tubuhnya sedikit menegang. Ia menghela napas panjang. Dari bibirnya keluar kata lirih, air. Dia sadar, Nona sadar, teriak Bu Yuni histeris. Dokter melihat monitor. Detak jantung stabil, tekanan darah naik perlahan. Tak ada seorang pun yang mampu berkata apa-apa. Mereka hanya terpaku menyaksikan apa yang terjadi. Danu menatap wajah Nasya dengan kelembutan. Pelan saja, racunnya sudah mulai keluar. Nanti tubuhmu akan terasa lemas, tapi kau akan baik-baik saja. Mata Nasya terbuka perlahan, masih buram, namun ia langsung mengenali sosok yang berlutut di sisinya. Kau, ya? Tanyanya lirih. Ini aku, jawab Danu tenang. Kenapa kau kembali? Sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya. Entahlah, mungkin takdir yang membawaku. Air mata Nasya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba mengangkat tangan, namun Danu segera menahan dengan hati-hati. Jangan dulu, kau perlu istirahat. Namun justru Nasya menggenggam tangannya erat. Jangan pergi lagi. Tolong, jangan pergi lagi. Ruangan mendadak sunyi. Semua yang menyaksikan terdiam, melihat wanita kaya nan angkuh kini menggantungkan harapan pada pria sederhana yang dulu dianggap tak berarti. Danu menatapnya lama sebelum menjawab pelan. Aku tidak akan pergi, sampai kau benar-benar sembuh. Beberapa hari berlalu, kondisi Nasya membaik. Setiap pagi, Danu datang memastikan ramuan diminumkan. Atas permintaan Arya dan ibunya, ia tinggal sementara di rumah itu. Seiring waktu, dinding pembeda yang dulu menjulang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Suatu sore, di taman belakang, Nasya duduk mengenakan gaun putih sederhana, rambut terurai tanpa riasan, namun matanya berkilau. Danu datang membawa secangkir ramuan hangat. Rasanya masih pahit, tapi kali ini kutambahkan madu, ujarnya sambil tersenyum. Nasya tertawa kecil. Aku justru lebih takut kehilanganmu daripada pahitnya ramuan itu. Danu sedikit terkejut. Kenapa berkata begitu? Nasya menatap langit senja. Karena aku sadar, selama ini aku membangun kerajaan dari kosmetik dan uang. Tapi yang membuat hidup indah adalah orang yang tulus, bukan yang sempurna. Angin sore berhembus lembut, kelopak mawar berjatuhan. Danu tersenyum tipis. Terkadang, keajaiban datang saat kita berhenti memandang dari atas. Nasya menatapnya dalam. Dan aku baru mengerti kalau keajaiban itu bernama dirimu.
Danu menunduk, seolah menahan sesuatu. Ia tidak menjawab dengan kata, hanya mengusapkan tangan menghapus air mata Nasya. Jangan menangis lagi. Kau sudah cukup kuat. Namun dalam keheningan itu, mereka tahu ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa yang lahir dari luka, hinaan, dan keajaiban yang mempertemukan dua dunia berbeda. Hari-hari bergulir cepat. Danu kini akrab di rumah itu. Para pelayan yang dulu merendahkan, kini menyapanya hormat. Bahkan Arya sering mengajaknya berbincang soal ramuan dan arti kesederhanaan. Tapi yang paling berubah adalah Nasya. Setiap pagi ia menunggu langkah kaki itu. Setiap ramuan datang, jantungnya berdebar. Setiap Danu tersenyum, waktu seolah berhenti. Namun di baliknya, bayang ketakutan tumbuh. Bagaimana jika dunia tahu bahwa pewaris kerajaan kosmetik Nasabel jatuh cinta pada penjual obat keliling? Sore itu langit gelap, hujan turun perlahan. Nasya duduk di ruang baca, menatap foto mendiang ayah. Papa bilang, cinta itu anugerah, tapi juga ujian. Apa aku sedang diuji sekarang? Gumamnya. Pintu diketuk. Boleh aku masuk? Danu berdiri di ambang pintu, membawa payung basah. Nasya tersenyum tipis. Kau selalu datang tepat waktu. Dan kau selalu terlihat berpikir terlalu berat. Balas Danu duduk di hadapannya. Hening beberapa saat, hanya suara hujan menemani. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Danu lembut. Nasya menarik napas panjang. Danu, aku ingin jujur. Sejak kau datang, semuanya berubah. Aku belajar rendah hati, belajar bersyukur, dan aku belajar mencintai. Danu menatapnya dalam, tetap diam. Aku tahu siapa aku, lanjut Nasya. Aku punya nama besar, harta, perusahaan. Tapi anehnya, tidak ada yang membuatku setenang saat bersamamu. Matanya basah. Aku tak peduli dunia berkata apa. Aku hanya ingin kau tahu. Aku mencintaimu. Ruangan seakan membeku. Hujan di luar semakin deras, seperti turut menahan napas. Danu memejam sebentar lalu berkata pelan, Nasya, jangan katakan itu jika suatu hari kau akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Tanya Nasya. Karena dunia kita berbeda, jawabnya. Aku tak punya apa-apa. Aku hidup berpindah kampung, menolong orang dengan apa adanya. Sedangkan kau, milik dunia yang penuh gemerlap. Dalam hening yang hanya diiringi suara hujan di luar jendela, Nasya perlahan bangkit dari kursinya. Ia mendekati Danu, menatapnya dalam-dalam, sementara air mata jatuh tanpa mampu ia tahan. Dunia gemerlap yang selama ini kujalani, tidak berarti apa-apa jika tidak ada seseorang yang membuatku merasa benar-benar hidup. Dan orang itu adalah kamu. Danu menghela napas panjang, menundukkan pandangan ke lantai. Suaranya berat, seakan setiap kata mengandung pergulatan batin. Jika kau memilih ikut denganku, kau akan kehilangan segalanya, Nasya. Nama besar keluarga, perusahaan, kenyamanan. Aku tidak punya dunia seperti milikmu. Yang bisa kuberi, hanya satu dunia. Dunia di mana aku bisa menggenggam tanganmu tanpa rasa takut. Hening menyelimuti ruangan. Danu menatapnya lama, seakan mencari keberanian untuk melanjutkan hidup dan perasaan. Ia berdiri pelan, mendekat, dan mengangkat tangannya. Ujung jarinya menyentuh pipi Nasya dengan kelembutan yang tak bisa disembunyikan. Aku mencintaimu juga, ucapnya lirih. Tapi cintaku bukan untuk membuatmu kehilangan segalanya. Cintaku untuk menjagamu dari luka yang dunia ini bisa berikan. Nasya tersenyum di sela tangisnya. Dan jika aku memilih luka itu, hanya agar tetap bersamamu, Danu menatapnya sayu. Kalau begitu, aku akan menjadi luka itu dan juga obatnya. Tanpa kata lanjutan, Nasya memeluknya erat, seolah takut waktu akan memisahkan.
Namun di luar sana, dunia tidak ikut berhenti. Kabar mulai menyebar. Foto-foto mereka terekam kamera media. Judul berita bermunculan. CEO muda Nasya Bella jatuh cinta pada pria misterius. Siapa penjual obat keliling yang menaklukkan hati wanita terkaya muda di Jakarta? Gosip itu menjalar cepat, layaknya api di tengah musim kemarau. Investor menarik diri, saham perusahaan merosot tajam, ruang rapat berubah menjadi ruang penghakiman. Ibunya menangis. Arya, kakak sekaligus wakil perusahaan, marah besar. Nasya, kau akan menghancurkan nama keluarga kita. Namun Nasya berdiri tegak, dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, teriaknya. Sekarang, izinkan aku hidup untuk diriku sendiri. Hari itu, langkah Danu terasa lebih berat dari biasanya ketika datang ke rumah besar itu. Aku harus pergi, katanya pelan. Media sudah mencariku. Orang-orang akan mempermainkan kisah ini. Dan pada akhirnya, kau yang akan terluka. Aku tidak mau menjadi alasan kehancuranmu. Tubuh Nasya bergetar. Kau berjanji tidak akan pergi? Janji itu tetap kupegang, jawab Danu. Menatapnya dengan senyum yang terbentuk dari pilihan yang menyakitkan. Aku tidak pergi dari hatimu. Hanya dari dunia yang menolak kita. Tangannya menggenggam jemari Nasya sekali lagi. Jika takdir mengizinkan, aku akan kembali. Dan jika tidak, biarlah kenangan ini menjadi doa. Danu melangkah pergi, ditelan hujan malam. Jejak kakinya tertinggal di tanah basah, sementara Nasya berlari ke teras memanggil namanya berulang-ulang. Namun suara hujan lebih kuat dari suaranya. Beberapa bulan berlalu, pagi yang tenang menyinari ruang kerja Nasya. Ia duduk di kursinya seperti dulu, tetapi dengan wajah yang jauh lebih dewasa, lebih damai. Di atas meja, tergeletak botol kecil berisi cairan hijau, ramuan terakhir dari Danu. Ia menatapnya sambil tersenyum lembut. Terima kasih, karena pernah datang di hidupku. Arya masuk sambil membawa koran. Kak, lihat ini. Di halaman depan, sebuah berita kecil tertulis. Danu, tabib keliling yang kini membuka klinik gratis untuk warga desa. Di sampingnya, foto Danu tersenyum dikelilingi anak-anak kecil dan warga desa. Air mata jatuh dari mata Nasya. Bukan lagi karena kehilangan, tetapi karena rasa bangga. Aku bangga padamu, bisiknya lirih, dimanapun kau berada. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di bawah langit senja yang sama, Danu menatap awan dengan senyum tipis. Semoga kau bahagia, Nasya, karena cintaku tak pernah benar-benar pergi. Dari kisah Nasya Anggraini dan Danu, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu lahir dari dunia yang sama. Kadang Tuhan mempertemukan dua hati dari langit yang berbeda, bukan untuk saling memiliki, tetapi untuk saling menyembuhkan. Kekayaan, kecantikan, dan status sosial tak bermakna jika hati kehilangan ketulusan. Dan seringkali, justru orang yang paling sederhana membawa keajaiban terbesar dalam hidup kita.